Ntar gua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok kami, kelompok Ayam Merah. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya presentasi mengenai analisis komposisi sampah di Indonesia tahun 2024. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengolahan sampah yang kompleks dan multidimensi, sering dengan pertumbuhan penduduk, urbanasi dan yang pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Volume timbunan sampah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Komposisi jenis sampah di Indonesia masih didominasi oleh sampah organik, terutama berasal dari rumah tangga dan pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komposisi sampah di Indonesia tahun 2024 secara sistematis dengan pendekatan berbasis data. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan dataset nasional, pengolahan data yang tepat, analisis statiki yang relevan, serta visualisasi yang informasi untuk menghasilkan insight yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan strategi pengolahan sampah. Jenis-jenis sampah. Ada beberapa jenis sampah sebagai berikut. Sampah organik itu berupa sisa makanan, daun, kertas, dan lain-lain. Dan sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Sumber sampah. Ada beberapa sumber sampah sebagai berikut. Dataset yang digunakan berasal dari SIPSN. Ada beberapa sumber sampah sebagai berikut, yang mencakup data timbunan sampah, jenis sampah, dan fasilitas pengolahan di 3 provinsi di Indonesia, 34 provinsi di Indonesia. Data tahun 2024 diperoleh melalui metode imputasi dan validasi silang dengan data tahun sebelumnya. Data cleaning. Kami menggunakan Python pada tahap data cleaning. Dilakukan beberapa metode pembersihan data, yaitu menghapus duplikat menggunakan drop duplicate, menengahkan fishing value dengan mengisi label kategori yang hilang menggunakan filna, dan mempertahankan missing pada nilai numerik untuk menghindari bias nilai persentase. Selanjutnya, dilakukan penghapusan seluruh data kabupaten atau kota yang memiliki nilai 0 pada seluruh jenis komposisi sampah karena dianggap sebagai data yang tidak valid. Penyesuaian type data numerik dilakukan untuk menjaga konsisten tiap type data serta menghapus kolom-kolom footnote yang merupakan artefak akibat format Excel. Dengan seiringnya metode ini, dataset yang digunakan menjadi lebih bersih, lengkap, dan siap untuk dianalisis maupun divisualisasikan. Ini adalah data awal Excel yang kami ambil dari SIPSN. Data sebelumnya memperlihatkan adanya data yang tidak valid atau yang belum terkumpul data dari SIPNSN dari berbagai kota ataupun kabupaten. Ada beberapa fabel yang kosong dan ada yang kosong semua. Di sini kami akan memproses data menghilangkan missing value jika kabupaten atau kota tersebut tidak memiliki data keseluruhan. Di sini adalah data yang sudah kami cleaning. Data yang sesudahnya memperlihatkan telah menghapus data yang sebagaimana dijelaskan tadi, yang berawal dari berjumlah 343 data kabupaten atau kota menjadi 283 data. Modus atau media standar deviasi. Nilai main menunjukkan bahwa sampah sisa makanan memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sekitar 39%, diikuti dengan plastik sebesar 19%. Media menunjukkan nilai tengah yang relatif dekat dengan mean
sehingga distribusi stabil pada bagian besar daerah. Modus beberapa jenis sampah memiliki seperti logam, kaca, dan karet adalah 0%, menunjukkan bahwa kategori ini seringkali tidak tercatat di banyak daerah. Standar deviasi terbesar terdapat pada sisa makanan, sekitar 16%, menandakan variasi yang tinggi antar wilayah. Sebaliknya, kategori lain seperti kain, karet, dan kaca memiliki standar deviasi kecil menunjukkan variasi rendah. Distribusi data. Di sini kita bisa melihat heat graph hitogram yang dihasilkan memperlihatkan bahwa distribusi sampah pada sisa makanan dan plastik cenderung miring ke kanan. Sementara hitogram kategori lain menunjukkan konsentrasi nilai pada angka rendah, khususnya 0–3%. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa sebagian besar daerah memiliki komposisi sampah non-organik yang relatif kecil. Dashboard interaktif. Dashboard ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai komposisi sampah di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia sepanjang tahun 2024. Melalui tampilan interaktif, pengguna dapat memilih provinsi tertentu melalui menu filter data untuk melihat informasi yang lebih spesifik atau membiarkan filter pada posisi semua untuk memperoleh rangkuman nasional. Yang pertama ada horizontal bar chart, yaitu fungsinya mengidentifikasi kabupaten atau kota dengan proporsi sampah makanan paling tinggi. Chart ini menampilkan 10 daerah dengan persentase sampah makanan tertinggi di Indonesia. Terlihat bahwa Kabupaten Maros, Kota Bekasi, dan Kota Serang menempati posisi teratas, masing-masing dengan komposisi mendekati atau melebihi 65%. Warna pada batang menunjukkan asal provinsi sehingga memudahkan analisis spasial. Temuan ini penting karena sampah makanan merupakan jenis yang paling dominan secara nasional dan daerah-daerah ini bisa menjadi prioritas dalam program pengurangan sampah organik. Kedua ada bubble correlation chart. Fungsinya itu menunjukkan hubungan statistik antar jenis sampah. Chart ini menggunakan gelembung berwarna untuk menunjukkan korelasi antar jenis sampah. Warna biru menunjukkan korelasi positif, sedangkan merah menunjukkan korelasi negatif. Ukuran gelembung mencerminkan kekuatan hubungan. Misalnya, terdapat korelasi positif antara makanan dan plastik, serta antara kayu dan kertas. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan konsumsi tinggi cenderung menghasilkan kedua jenis sampah secara bersamaan. Fungsi chart ini adalah membantu perencanaan pengelolaan terpadu, misalnya dengan menggabungkan strategi daur ulang untuk jenis sampah yang saling berkorelasi. Ketiga ada stack bar chart. Ini fungsinya membandingkan komposisi sampah antar provinsi. Chart ini memperlihatkan rata-rata persentase setiap jenis sampah di seluruh provinsi. Setiap batang dibagi menjadi segmen warna yang mewakili jenis sampah. Kita dapat melihat bahwa makanan dan plastik mendominasi hampir di semua provinsi, sementara logam, kain, karet, dan kaca cenderung memiliki proporsi kecil. Fungsi utama chart ini adalah memberikan gambaran regional yang komprehensif, sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan profil provinsinya. Grup bar chart. Fungsinya menganalisis komposisi sampah secara detail di daerah prioritas. Chart ini membandingkan komposisi semua jenis sampah di 5 kabupaten atau kota dengan nilai tertinggi. Setiap daerah memiliki batang warna-warni menunjukkan proporsi masing-masing jenis sampah. Terlihat bahwa plastik mendominasi di semua daerah, diikuti oleh makanan dan jenis lainnya. Fungsi chart ini adalah untuk mendalami karakteristik daerah yang dengan volume sampah tinggi, sehingga strategi pengelolaan bisa lebih spesifik dan efektif. Pie chart menyajikan komposisi rata-rata nasional secara visual. Pie chart ini menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 38,9% dari total sampah nasional, diikuti oleh plastik 19,8%, kayu 12,98%, dan kertas 11,3%. Jenis lain seperti logam, kain, karet, dan kaca masing-masing di bawah 5%. Chart ini adalah memberikan gambaran yang cepat dan intuitif
intuitif tentang jenis sampah yang paling mendominasi secara nasional, sangat berguna untuk komunikasi publik dan advokasi kebijakan. Terakhir ada bar chart, menyajikan data komposisi nasional secara kuantitatif. Chart ini menampilkan persentase rata-rata nasional untuk setiap jenis sampah, makanan, sisa makanan, dan plastik kembali terlihat sebagai jenis dominan, sementara jenis lain memiliki proporsi jauh lebih kecil. Chart ini untuk menganalisa kuantitatif yang lebih presisi dibanding pie chart, cocok untuk laporan teknis dan perencanaan strategis. Jadi, kesimpulan dan insight, analisis komposisi sampah nasional menunjukkan bahwa sampah makanan dan plastik mendominasi secara signifikan, dengan distribusi yang miring ke kanan, menandakan beberapa daerah memiliki volume sangat tinggi. Sebaliknya, jenis sampah non-organik seperti logam, kain, karet, dan kaca cenderung memiliki konsentrasi rendah di kisaran 0-3%, memperkuat kesimpulan bahwa sebagian besar wilayah menghasilkan sampah non-organik dalam jumlah kecil. Korelasi positif antara makanan dan plastik serta antara kayu dan kertas mengindikasikan pola konsumsi yang saling terkait yang dapat dimanfaatkan untuk strategi pengelolaan terpadu. Variasi antar provinsi sangat mencolok sehingga pendekatan regional menjadi penting dalam merancang kebijakan. Daerah seperti Kabupaten Maros, Kota Bekasi, dan Serang muncul sebagai prioritas intervensi karena tingginya komposisi sampah, sisa makanan, dan plastik menjadikan mereka target ideal untuk program pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan tugas presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.